Jangan jadi orang pengecut. Suci, kamu datang ya hari Minggu di taman dekat hotel. Soalnya aku punya kejutan buat kamu. Kamu harus datang ya. Aku tunggu. Salam, Bayu. Rasain loh. Lo pasti patah hati kalau tahu Bayu nggak akan datang besok. Lo pasti kabur dari rumah ini gara-gara patah hati sama Bayu. Ini aneh. Lagi-lagi Suci ngilang. Pasti ada sesuatu yang terjadi dan kita nggak tahu. Maksud kamu apa? Dennis, lo tahu di mana Suci? Nggak tahu. Mas Bayu tega banget sih. Dia benar-benar nggak datang penuhi janjinya. Ternyata aku udah salah nilai dia. Biar aja. Aku akan tetap bertahan di sini biar Mas Bayu tahu kalau aku udah nungguin dia meskipun harus rela hujan-hujanan kayak gini. Berarti ini yang membuat Suci nggak pulang sampai sekarang. Aku harus segera ke sana. Bayu, kamu mau kemana? Saya udah tahu di mana sekarang Suci berada, Pi. Hah? Suci ada di mana sekarang? Dia nggak bunuh diri kan? Udah, Oma tenang aja ya. Suci pasti baik-baik aja. Biar Bayu jemput dia dulu ya. Ikut. Bu, nggak usah Bu, di luar kan hujan, nanti Ibu sakit lagi. Ya udah Bayu, hati-hati, cepet pulang ya. Saya jalan, Pi. Kamu nekat banget sih nungguin aku sambil hujan-hujanan. Seharian lagi. Habis kan Ada yang ngerjain kamu, Suci. siapa? Maksudnya? Kita makan jagung bakar dulu yuk.
Tadi aku masuk kamar kamu dan menemukan surat itu. Tapi bukan aku yang nulis. Pasti ini kerjanya si Dennis. Kurang ajar ya dia. Dia tuh udah ngejebak aku. Dan sekarang dia udah tahu kalau aku suka sama Mas Bayu. Maaf ya. Gak apa-apa kok Mas Bayu. Justru aku yang minta maaf. Mas Bayu selalu aja ngebelain Suci. Dasar cowok sialan. Suci, kalau kamu kayak anak kecil terus, dia akan makin seneng ngerjain kamu. Ngadepin dia itu harus dengan sikap dewasa. Kenapa dia nggak turun? Pasti dia disuruh papi buat nyariin kamu. Gue makin yakin Suci suka sama Bayu. Ternyata Mas Bayu bisa juga ya sama cewek. Kenapa lo cemburu nih Ngaco lo. Mana mungkin gue suka sama orang norak kayak gitu. Karena gue pikir cewek norak ini gak bakal balik lagi ke rumah ini. Kok marah sih? Kenapa sih gue bingung di rumah ini tuh orangnya marah-marah melulu? Jadi bete, gue mendingan keluar deh. Dika, mau kemana? Keluar? Ini kan udah malam. Maya nggak bisa apa lu patuh sama orang tua. Mami kan udah ngelarang lu keluar malam. Aduh, jangan khotbah deh Mas Bayu. Cie, kayak Cinderella aja baru mau pulang kalau dijemput sama pangeran. Dika, Lain kali tinggalin pesen ya kalau mau ngelayap, jadi orang nggak repot. Padahal dia juga sering kelayapan. Ini siapa juga yang nyuruh dia repot? Maaf ya Mas Bayu. ya udah. Orang-orang udah tidur. Kamu juga ya, mendingan langsung masuk kamar, istirahat. Tapi kalau besok ada yang nanya gimana Mas Bayu? Sekarang kamu tidur. Masalah besok kita bahas besok aja, ya. Jadi kamu istirahat, nggak usah mikirin macam-macam. Makasih ya Mas Bayu. Aku makin kagum aja sama Mas Bayu. Kenapa ya di dunia ini ada cowok sebaik dia? Kalau aja aku bisa jadi pacarnya. Asik. Suci kau mari kemari.
Dari mana ya kelayapan, ha? Ya kirain rumah ini Hotel Darwin 24 jam. Kelayapan kemana ya? Biasa ya kelayapan. Enggak Tante, tadi malahan Suci pikir Suci bakal sampai pagi nungguin Mas Bayu. What? Telinga Eka nggak rusak kan? Ya bilang mau pulang pagi, hah? Bukan maksud Suci tadi. Suci cuma salah ngomong aja Tante. Oh, nih, Suci, kemari. Ya sadar nggak kalau Indonesia perempuan, ya pulang malam aja, itu udah salah besar. Apalagi ya mau pulang pagi, dasar cewek nggak bener ya. Mami, sudah malam. Tenang, Eka lagi emosi. Emang dari tadi Eka udah marah nungguin Desa nggak pulang-pulang, nggak balik-balik. Mami? Tapi Eka cuma sedikit speak sama anak angkat Ye. Karena supaya dia tuh jangan kebiasaan pulang malam. Gitu loh, Pi. Sudahlah, Mami istirahat aja dulu. Ya. Maafin Suci ya Om, udah bikin susah orang rumah. Om sih nggak apa-apa. Dan Om nggak ngelarang kamu untuk keluar rumah. Kalau kamu ada keperluan, apalagi sampai malam begini, sebaiknya kamu kasih tahu atau kamu telepon. Biar kita di rumah nggak cemas mikirin kamu. Iya Om. Sekarang kamu ganti baju, mandi biar kamu nggak masuk angin ya. Terus sempatin ketemu sama Oma ya. Dia dari tadi mikirin kamu. Emangnya Om belum tidur Om? Sepertinya belum bisa tidur. Gak bisa tidur gara-gara Suci ya Om? Enggak. Tadi siang kaki Oma keseleo. Mungkin sekarang badannya masih sakit. Ya ampun, kasihan Oma. Ya sudah. Sekarang kamu istirahat ke sana ya. Iya Om. Ada apa, Den? Mas, ngapain sih? Gembel itu lo bawa pulang lagi. Siapa yang lo maksud gembel? Ya siapa lagi? Cewek itulah. Suci bukan gembel. Jadi, lo harus bisa manggil nama orang dengan baik. Jangan pakai julukan yang aneh-aneh. Belain aja terus. Jangan-jangan lo naksir lagi sama si Gem. Suci. Den, ini bukan pertama kalinya lu nanya soal ini. Emangnya kenapa sih? Gue udah bilang, cuma satu cewek yang gue cintain di dunia ini. Itu kan dulu. Sekarang kan beda. Dulu, sekarang, atau nanti, nggak ada bedanya. Cuma satu cewek yang ada di hati gue. Meskipun sekarang dia udah nggak ada lagi, nggak ada yang bisa gantiin dia. Gue tetap mencintainya, Den. Suci? Termasuk Suci. Justru, gue mau nanya sama lo. Kenapa lo ngerjain Suci pakai nama gue? Karena menurut penglihatan gua, si Gembel itu naksir sama lo. Lumayan, sisa bekal tadi siang. Suci emang
kemana aja? Oma tungguin. Oma sampai khawatir Suci nggak pulang-pulang. Maafin Suci ya Oma, udah bikin Oma khawatir. Ya Suci sih minta maaf melulu, emangnya lebaran apa? Dengar-dengar katanya semalam Suci pulang sama Bayu ya. Jangan-jangan ada apa-apanya nih. Enggak kok Oma, itu kebetulan aja nemuin Suci tuh Mas Bayu. Emang nggak demen sama cucu Oma? Mana berani Oma. Serius nih nggak mau sama cucu Oma? Serius? 2 rius ya gimana? Iya. Padahal Oma berharap banget si Bayu masih mau sama perempuan. Setelah dia tinggal mati sama tunangannya. Karena menurut penglihatan gua, si gembel itu naksir sama lo. Rena, kenapa kamu pergi ninggalin aku? Aku gak bisa gantiin kamu sama cewek manapun. Aku gak bisa mencintai yang lain, Rena. Cuma kamu. Cuma kamu sampai kapanpun. Di antara 3 cucu Oma itu yang paling lurus ya cuman Bayu. Sebabnya apa? Sebabnya dia kalau mengerjakan sesuatu selalu dengan penuh keseriusan. Seperti contohnya dia pacaran nih. Wah, dia sekali pacaran dalam banget. Ngelebihin dalamnya sumur. Ya bagus dong Oma. Hari gini jarang loh ada cowok yang kayak Mas Bayu. Lah itu kan kalau orangnya masih hidup. Lah si Rena kan udah mati. Ngapain juga kudu setia. Alamnya aja udah beda. Kita udah kagak bisa jangkau juga. Kalau aja gue tahu si Rena umurnya bakalan pendek. Dulu gue paksa kawin tuh anak. Bodoh amat tuh orang tuanya kagak setuju. Yang penting gue bisa dapat buyut dari si Rena. Itu namanya belum jodoh Ma. Iya kali ya. Kita doa aja sama-sama. Mudah-mudahan Mas Bayu bisa ketemu sama seseorang yang bisa buat dia jatuh cinta lagi. Dan impian Oma buat punya cucu buyut terkabul deh. Iya ya Suci ya, doain Oma ya. Oma tuh paling takut banget punya cucu kagak kawin-kawin. Jangan-jangan jadi homo lagi. Iya Oma kok ngomongnya gitu sih? Amit-amit, Oma takut nanti dikutuk sama leluhur Oma Pangeran Jayakarta. Hah? Emangnya apa hubungannya Oma Pangeran Jayakarta yang diriin asal-usul Jakarta ini? Oh, jadi Oma belum cerita ya sama Suci ya? Begini ceritanya. Oma ini keturunan Fatahila yang Pangeran Jayakarta itu. Wih, jangan salah. Itu dulu paling berani menumpas company. Yang bener Oma. Bener. Hebat dong. Tentu dong, siapa dulu? Nah, Suci ngerti ya Oma. Oma yang punya keturunan Betawi dan Tante Anet yang punya keturunan Belanda itu kenapa ribut terus? Pasti mau lanjutin perang dulu, ya kan? Iya itu bener banget. Untung aja tuh yang namanya Anet jadi mantu Oma. Duh, kalau kagak Oma udah bejek. Oma ulek kayak sambel.
gue bakal ngebiarin lo nampar gue lagi. Jangan macem-macem. Itu gue patahin tangan lo. Coba aja kalau berani. Kalau enggak aku bakalan teriak nih. Ya Tuhan, coba brengsek ini serius lagi. Om Darwin, Oma, Mas Bayu, ayo dong salah satu ada yang nongol. Aduh, selamatin aku, please. Lo takut? Jangan senang dulu. Permainan kita belum berakhir. Jangan kamu pikir aku takut sama kamu. Kita lihat aja siapa yang menang. Dasar cowok gila. Lama-lama aku ngeladenin dia ikut-ikutan gila lagi. Gembel itu makin berani sama gue. Pakai pelet apaan sih? Sampai Mas Bayu juga terpikat sama cewek busuk itu. Maaf Pak, Bapak sudah kebanyakan minum. Mau saya pecat? Saya cuma takut Bapak nanti pulang ada apa-apa. Big Boss bisa marah besar nanti sama saya. Sekarang saya yang akan marah besar. Isi. Sakira! Tunggu Sakira! Sakira! Sorry bang. Apaan sih lo? Pak Dennis, jangan bertengkar di sini Pak. Namanya Dennis. Pak Dennis, mau kemana? Bukan urusan lo. Awas, ntar lo jatuh. Ternyata lo lagi. Hotel ini kan kamarnya banyak. Ngapain sih lo tidur di kamar gue? Pakai ngigo lagi. Gue kira lo tidur di rumah. Makanya gue pinjem bentar kamar lo. Lagi juga di rumah sumpek. Mami ngomel terus. Daripada gue di jalan dengan gue kesini. Gue mandi dulu ah. Siapa sih itu pagi-pagi ganggu aja? Hai sayang. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Apa-apaan sih lo? Lo siapa? Dennis, ini aku, Shakira. Kita kan ketemu pas lagi liburan di Bangkok, Pattaya. Kita kan 2 hari 2 malam barengan terus. Sampo mana Sampo? Gue cariin gue nggak ada. Gue buru-buru mau sekolah nih. Pantesan lu tinggalin gue gitu aja nggak pakai pamitan dulu. Ternyata. Hey. Ih, Dennis,
Puas lo ketawa. Lu harus terima kasih dong sama gua. Lu selamatin dari cewek itu. Ya tapi dengan mengorbankan reputasi gue. Makanya gue paling males urusan sama satu cewek dalam satu waktu. Biar nggak ada yang bisa punya hak buat mendominasi gua. Wece. Makasih. Makasih, Pak. Sama-sama. Halo. Iya, Pi. Udah saya urus. Oma udah bisa lega sekarang. Karena Suci udah gampang dihubungin. Jadi nggak bikin heboh seperti kemarin. Iya, Pi. Ntar HP-nya saya kasihin sama Suci. Oke. Bye-bye. Suci pasti senang dapat hadiah ini. Dia mau dibeliin handphone. Kenapa sih gembel itu malah dapat untung dari rencana gue? Apa kabar sayang? Bukannya lo nyangkain gue gay? Aku udah cari informasi sayang. Aku udah tahu kalau cowok yang di kamar kamu itu adik kandung kamu, Dika. Tapi itu nggak ngerubah keputusan gue. Gue tetap nggak suka lo deket-deket sama gue. Hah? Tapi aku suka deketin kamu, darling. Mwah, mwah, mwah. Lihat aja. Kamu nggak akan bisa lepas dari aku, Dennis. Kamu pikir kamu masih bisa ngerjain aku? Nih, rasain nih! Ampun, Suci. Aduh, Mas Bayu, maaf, aku nggak tahu. Tadi aku pikir... Dennis. Pantesan, Oma sama Dika bilang rumah ini jadi nggak ngebosanin sejak ada kamu. Mas Bayu tumben, siang-siang gini udah pulang, biasanya paling cepet sore. Sengaja buat nemuin kamu. Tapi nanti mesti balik lagi ke hotel sih. Ada kerjaan yang belum beres. Emangnya ada apa Mas Bayu mau ketemu sama aku? Nih. Hah? Apa nih? Buat kamu. Biar kamu bisa nelpon ke rumah kalau kamu lagi di luar rumah. Dan orang rumah bisa ngubungin kamu kalau pas kamu kemana-mana. Aduh, nggak usah Mas. Aku nggak butuh kayak gitu-gituan. Lagian aku bisa kok nelfon dan ngabarin orang rumah lewat telepon umum atau wartel. Nggak usah ya Mas Bayu. Suci, udahlah, terima aja. Biar Oma sama Papi nggak khawatir lagi kalau pas kamu lagi di luar rumah, ya? Makasih ya Mas Bayu. Ya udah, sini aku ajarin cara makainya. Ini kalau kamu mau nyalain handphonenya pakai ini. Udah gitu kalau kamu mau nelfon, pencet yang ini. Terus waktu pertama ku jumpa dirimu, tak ada keinginan di hatiku untuk mengenalmu seperti saat ini. Entah mengapa ini terjadi, tak bisa ku pahami. Apakah ini yang Bagus. namanya? Dah, sekarang kamu udah tahu kan cara makainya? Mas Bayu, aku boleh nggak minta nomor telepon Mas Bayu? Oh, boleh. Sini. Sekalian aku masukin nomor orang-orang rumah ini ya. Biar kamu gampang hubungin kalau kamu lagi di luar. Oma. Dennis. Ih, Dennis nggak usah.
ntar kalau dimasukin nomornya dia, handphone aku bisa meleduk lagi. Yaudah, aku balik lagi ke hotel ya. Hatiku tanpa kata-kata. Apakah ini yang namanya cinta? Menyentuh hatiku tanpa suara. Ayos gokil. Lestari. Udah sarapan belum? Apa urusannya lo tanya gue udah sarapan apa belum? Maksudnya si Dika, kalau lu belum sarapan, nanti kita yang bayarin. Thanks, gue udah sarapan. Aduh, kalau udah sarapan gue masih mangap-mangap. Apa sih maksud lo? Maksud gua kalau makan, jangan cuma mulut aja yang dimasukin makanan, tapi sepatunya juga dong. Biarin aja. Biarin sepatu gue mangap, yang penting yang makanya itu punya otak. Ya elah. Sehebat lo. Dengerin gue ya. Lu nggak usah so banyak alasan deh. Bilang aja kalau nggak punya duit buat beli sepatu. Kita mau kok jadi donatur ya. Oke. Gue kan udah pernah bilang, gue mau nurutin kalian semua asal kalian semua bisa ngelain prestasi gue. Den, udah lama ya? Kok nggak ngabarin gue dulu? Baru aja. Dari mana lo? Pulang bentar. Ngasihin handphone dari Oma sama Papi buat Suci. Ya, biar kejadian kayak semalam nggak terulang lagi. Syukurlah. Kayaknya Dennis udah bosan gangguin Suci. Dia nggak bereaksi waktu gue sengaja nyebut nama Suci tadi. Gue dengar lo tadi nyariin gue. Oh, iya. Untung lu ingetin. Gue mau minta daftar karyawan hotel yang udah lu pecatin sebulan ini. Buat apaan? Dennis, kalau lu terus mencatin karyawan kita karena masalah sepele, lama-lama karyawan kita habis. Oh, jadi lo mau narik mereka lagi? Gitu? Lu tahu kan, apapun tindakan gue, itu untuk masa depan dan kemajuan hotel kita. Bukan buat nurunin kredibilitas lu. Lagian kan, merekrut karyawan baru itu kan butuh waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Dan belum tentu cocok. Sementara mantan karyawan, paling enggak gue udah tahu kualitas mereka. Iya. Gue tahu. Lo emang paling diandelin di hotel ini. Iyalah Bapak. Woi, gua ngajar. Bu, sini, Bu. Ada apa Mas Dika? Tolong lihat ini makanan saya, kok ada kecoanya? Maafin ya Mas ya. Saya nggak terima, Bu. Ini bakal saya tuntut. Ini bisa dianggap perencanaan pembunuhan. Kalau kecoa ini keturunan saya gimana? Usus saya bisa rusak. Saya bisa mati mendadak gara-gara kecoa, Bu. Ampun Mas Dika. Ampunin Ibu ya. Mas Dika, saya ganti ya Mas ya. Saya nggak mau diganti uang, apalagi diganti makanan yang mengandung kecoa. Tapi ini kesalahan Mas. Memang ini kesalahan. Dan kesalahan ini ada sama bagian yang menyajikan makanan ini, Bu. Panggil pegawai ini suruh sini. Sini. Tarik! Tar, sini! Bu, pasti ini sengaja. Saya nggak mungkin keliru. Disengaja nenek moyang lu? Maksud lu gue sengaja makan kecoa gitu, ha? Tadi kan lu yang nyiapin makanan ini semua. Bagaimana sih lu? Iya Bu, tapi kan... Jangan banyak alasan lu. Bilang aja lu yang naruh kecoa di sini ya kan? Mas Dika, maafin ya.
Apa yang harus kita lakuin lagi nih? Kudu ganti berapa ibu nih Mas Dika? Maafin ya. Oke, saya maafin. Asal pelayan ibu yang so pinter ini minta maaf sama saya, Bu. Bu, ini hanya jebakan. Saya yakin tadi nggak ada kecoa di situ. Paling-paling juga dia yang nolak kecoanya. Oh, jadi ibu nggak mau maksa dia buat minta maaf sama saya nih? Saya tuntut nih kantin, mau? Tari, udah deh lu minta maaf. Udah minta maaf. Saya minta maaf. Saya nggak mau Budi minta maafnya nggak ikhlas. Yang keras dong suaranya. Saya minta maaf. Yang keras. Saya minta maaf. Dika. Yang tadi tuh kecoa beneran kan? Ya iyalah, gue udah siap. Tuh. Kenapa anak orang kaya kebanyakan sombong? Mungkin karena mereka nggak pernah ngerasain sulitnya mencari uang. Mereka selalu diberi, nggak pernah mencari. Hei, gimana? Masih mau bertanding soal otak, kepandaian, strategi, ha? Emangnya lo kira tadi lo menang? Bukan. Pemenang sejati bukan dengan cara licik. Lo tuh gak ada bedanya, tau gak, sama kecoa. Tunggu. Tenang aja. Lo mau pulang kan? Bareng kita aja. Gua anter kok. Gue gak butuh tumpangan lo. Asal lo tahu aja ya. Kalau lo bukan anak orang kaya, pasti lo gak bakalan bisa hidup. Lo pasti mati di penjara gara-gara lo maling. Atau lo mati digebukin sama orang karena lo hanya bisa nyopet. Sebab lo nggak bisa apa-apa selain menikmatin kekayaan orang tua lo. Udah habis sekali lagi. Moya, bentar. Si Bibi kemana tuh? Malah kabur lagi. Capek deh. Ya udah, kalau gitu aku foto sendiri aja. Norak lo. Ya ampun, dari kapan si brengsek itu ada di situ? Jangan-jangan dia lihat semuanya lagi.